Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hopefully you are in a good condition today. Actually in this video, I'm going to discuss about reading comprehension of the paper TOEFL. There are 50 questions of reading comprehension. Jadi ada 50 pertanyaan untuk reading comprehension. Dan dalam 50 pertanyaan tersebut terdiri dari beberapa jenis pertanyaan. Yang pertama ada main idea or main topic questions, yang kedua factual questions, yang ketiga negative questions, yang keempat scanning questions, yang kelima inference questions, yang keenam vocabulary questions, 7 transition questions, yang kedelapan adalah reference questions. Untuk lebih mengetahui explanation atau penjelasan singkat mengenai beberapa jenis pertanyaan tersebut dan juga cara penyelesaiannya, so keep watching ya. Main idea or main topic questions. These questions ask you to identify an answer choice that correctly summarizes the author's main idea, the subject of the whole passage, or the author's reason for writing the passage. Jenis pertanyaan ini menyuruh kalian untuk mencari ide pokok pada suatu paragraf atau topik utama pada sebuah teks. Pertanyaan ini selalu muncul pada setiap teks reading comprehension. Strategi penyelesaiannya, jika yang ditanyakan adalah ide pokok pada suatu paragraf, jadi kalian harus fokus pada the first sentence of each paragraph, yaitu fokus pada kalimat pertama di setiap paragraf, karena di situ ada main idea. Namun, jika yang ditanyakan adalah main idea of the passage atau topik dari sebuah bacaan, maka kalian harus membaca teks secara keseluruhan dengan menggunakan scanning technique atau teknik membaca cepat. Factual questions. This asks you to locate and identify answer to questions about specific information and details in the passage. Jenis pertanyaan ini menyuruh kalian untuk mencari informasi spesifik yang ada pada teks. Factual questions tidak terlepas dari penggunaan 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, and how. Untuk menjawab jenis pertanyaan ini, kalian bisa menggunakan dua strategi berikut. Yang pertama, fokus on the keywords of the questions. Kalian harus mencari kata kunci atau fokus pada kata kunci yang ada di pertanyaan. Gunanya atau fungsi dari kata kunci ini memudahkan kalian untuk mencari jawaban pada teks, apalagi jenis teks yang panjang. Strategi yang kedua, find the answer based on the keywords using scanning technique. Setelah kalian menemukan keywords, kalian bisa mencari jawaban dengan menggunakan scanning teknik atau membaca cepat. Scanning teknik sangat dianjurkan dalam menjawab reading comprehension. Negative questions. These questions ask which of the answer choices is not discussed in the passage. Pertanyaan ini mencari mana pernyataan yang tidak disebutkan atau dijelaskan di dalam teks. Negative questions dicirikan dengan penggunaan kata not atau except yang artinya kecuali. Ada dua strategi yang digunakan untuk menjawab soal negative questions. Yang pertama, kalian harus mengecek satu persatu dengan cari pernyataan yang disebutkan di dalam teks dengan menggunakan scanning teknik. Yang tidak disebutkan dalam teks itu merupakan jawaban yang benar atau jawaban yang diinginkan. Ingat, ini bentuk negative questions, jadi fokus pada pernyataan yang tidak disebutkan di dalam teks. Strategi yang kedua yang digunakan yaitu jawaban yang benar untuk negative questions adalah pernyataan yang tidak muncul dalam teks. Jadi untuk mencirikan jawaban yang benar adalah, untuk negative questions, itu cari mana pernyataan yang tidak disebutkan di dalam teks, itu adalah jawaban yang tepat. Jadi dalam menjawab negative questions ada dua cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian mencocokkan satu persatu atau mengecek satu persatu pilihan jawaban dengan teks bacaan yang tersedia. Dan yang kedua, kalian bisa menebak bahwa pernyataan yang tidak disebutkan di dalam bacaan itu merupakan jawaban yang kita cari. Scanning questions. These questions ask you to find a place in the passage that some topic is mentioned.
Scanning questions hampir sama dengan factual questions, dan pertanyaan ini sering sekali muncul dalam soal TOEFL. Scanning questions menanyakan di line atau paragraf keberapa spesifik informasi dijelaskan dalam teks. Oleh karenanya, soal jenis scanning questions ini menguji sekali ketelitian dan pemahaman kalian tentang informasi dalam teks tersebut. Scanning questions memiliki bentuk atau pattern soal seperti ini. Where in the passage does the author first discuss about bla bla bla? Pilihannya A. In line 1 until 2, B. In line 3 until 4, dan seterusnya. Strategi penyelesaiannya, yang pertama, kalian harus fokus on the line numbers or paragraphs numbers mentioned. Jadi kalian harus fokus pada line numbers atau paragraph numbers yang disebutkan di alternatif atau pilihan jawaban. Dan strategi yang kedua, kalian bisa menggunakan use scanning technique to find the answer. Kalian bisa menggunakan teknik scanning atau teknik membaca cepat untuk menemukan jawaban pada teks tersebut. Inference questions. These questions ask you to draw conclusion based on information in the passage. Pertanyaan jenis ini meminta kalian menjawab pertanyaan dengan cara membuat sebuah kesimpulan dari satu pernyataan khusus dalam bacaan. Untuk informasi jawaban diberikan secara tersirat. Dalam inference questions ini, ada karakteristik dalam penggunaan kata inferred atau implies atau implied. Untuk strategi penyelesaiannya, you must read between the lines means you must make conclusion based indirectly on information in the passage. Jadi kalian harus memberikan kesimpulan atau menyimpulkan sebuah bacaan dengan cara scanning teknik atau teknik membaca cepat. Vocabulary questions. These questions ask you to identify the meaning of a word or phrase as used in the passage. Soal jenis vocabulary in context questions ini biasanya menanyakan kosakata dalam bahasa Inggris yang tidak umum diketahui orang banyak. So, saran saya, kalian harus memiliki bank vocabulary bahasa Inggris yang banyak. Dengan cara rajinlah membaca teks bahasa Inggris, kemudian menghafalkan vocabulary yang dirasa sulit atau tidak banyak orang pakai. Ini akan menjadi nilai tambah bagi kalian dan menguntungkan bagi kalian dalam menjawab vocabulary questions. Strategi umum yang digunakan untuk menjawab pertanyaan ini, you must focus on the synonym, persamaan kata, example, contoh, contrast, perbandingan, and general context of the word questions, atau konteks umum dari kata yang ditanyakan. Transition questions. Dalam jenis soal ini, kalian diminta untuk menentukan gagasan atau topik tertentu yang tidak ditampilkan pada bagian sebelum bacaan atau disebut dengan preceding paragraph, atau pada bagian sesudah bacaan disebut sebagai following paragraph. Ada 3 strategi yang bisa kalian gunakan untuk menjawab soal transition questions. Yang pertama, read the first line for a preceding questions. Jadi kalian harus membaca kalimat pertama untuk menjawab soal preceding questions. Kemudian, read the last line for a following questions. Kalian harus membaca kalimat terakhir atau last line untuk menjawab soal following questions. Dan yang terakhir adalah, kalian harus membuat kesimpulan untuk menentukan tentang kemungkinan topik apa dari preceding atau following paragraph tersebut. Jenis pertanyaan yang terakhir adalah reference questions. These questions ask you to identify the noun to which a pronoun or other expressions refers. Jenis pertanyaan ini menanyakan referensi dari suatu kata. Tidak selalu sebuah pertanyaan yang menanyakan sesuatu dengan sinonim atau persamaan kata, namun terkadang dengan reference atau rujukan kata. Ada beberapa strategi yang digunakan untuk menjawab reference questions. Yang pertama, kalian bisa mencocokkan satu persatu pilihan jawaban dengan kalimat. Kemudian kalian tentukan mana pilihan kata
yang cocok atau yang pas dengan kalimat. Dan yang kedua, kalian harus perhatikan bahwa pilihan yang salah ialah noun atau kata benda yang muncul pada teks bacaan. Jadi, kata benda yang muncul pada teks bacaan ini merupakan jawaban yang salah. Itu dia jenis pertanyaan yang ada pada reading comprehension. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik 3 kesimpulan atau 3 tips penting dalam menjawab reading comprehension. Yang pertama, don't read the text first. Jangan membaca teksnya terlebih dahulu. Yang kedua, read the questions and find the keywords of the questions. Baca soalnya, kemudian kalian cari keywords atau kata kunci dari soal tersebut. Dan yang terakhir, use scanning technique to find the answer. Gunakanlah teknik scanning atau teknik membaca cepat untuk mencari jawaban. Oke, I think that's all. Explanation untuk reading comprehension dan juga strategi penyelesaiannya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Thank you for watching and see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.